Presiden Prabowo menunjuk Menteri Sekretaris Negara menjadi juru bicara Presiden. Ini menunjukkan bahwa Presiden memang sangat amat percaya dengan orang-orang yang dididik dan menjadi kolega atau kelompok di sekitarnya. Anda bisa membayangkan negara sebesar ini dikelola oleh seorang presiden dengan pendekatan semacam itu. Itu artinya ada something dengan presiden kita. Presiden sesungguhnya tidak memahami bagaimana mengelola negara ini dengan pendekatan yang objektif, dengan melibatkan partisipasi publik yang luas. Presiden seolah-olah tidak melihat bahwa banyak anak-anak bangsa ini yang punya dedikasi, punya kemampuan komunikasi, dan punya prestasi. Bila juru bicara presiden dianggap tidak mumpuni, maka banyak orang di luar sana yang bisa presiden seleksi dan tempatkan mereka untuk menjalankan fungsi juru bicara presiden tanpa harus menunjuk Menteri Sekretaris Negara menjadi jubir, yang itu kemudian rangkap double jabatan dan itu tidak efisien dalam bekerja. Apa yang presiden lakukan ini menunjukkan bahwa presiden tidak percaya dengan ratusan juta rakyat di luar sana yang punya kemampuan lebih daripada orang sekitar-sekitarnya. Gaya presiden ini menunjukkan bahwa di dalam pola pikir presiden, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang hidup dengannya. Artinya presiden berkuasa ini ya memang hanya untuk membangun dinasti dan tahta sekitarnya. Memanfaatkan negara untuk membangun atau mengkembangbiakan apa yang menjadi keinginannya dengan melibatkan orang-orang sekitarnya. Padahal determinasi negara yang kita inginkan itu bukan dikelola dengan cara itu. Kalau presiden bertahan dengan apa yang dilakukan ini, selalu menunjuk orang double jabatan dan hanya orang sekitarnya, kita tidak bisa banyak berharap terhadap negara ini. Gaya komunikasi presiden tidak menunjukkan sesuatu yang baik-baik saja. Tiba saat, tiba akal. Pernyataan-pernyataan yang dibuat tidak direncanakan, tidak disusun, tidak dilengkapi oleh data yang akibatnya bias. Tiba-tiba mengungkapkan kita akan melakukan evakuasi terhadap 1.000 warga Gaza. Lalu menlunya mengatakan kita tidak akan melakukan relokasi warga Palestina dari jalur Gaza. Evakuasi dan relokasi itu dua hal yang secara substansi sama, ingin mengosongkan Gaza, dan itu agenda Amerika, agenda Israel yang ditantang oleh umat Islam dan negara-negara yang pro-Palestina termasuk Indonesia. Ini seolah menunjukkan presiden tidak memahami gestur berkomunikasi yang baik. Dan presiden asal bunyi, Anda perhatikan setiap dia pidato, nampaknya tidak berencana atau tidak terencana dalam konsep yang baik. Itu artinya orang-orang di sekeliling presiden bukan orang-orang mumpuni, orang-orang hebat. Sekretaris kabinetnya juga tidak punya pengalaman yang baik. Sekretaris negaranya juga tidak punya pengalaman yang baik. Mereka bukan orang-orang yang punya jam terbang internasional atau jam terbang di Indonesia yang memang mumpuni, yang bisa menyediakan data dalam dan luar negeri terhadap perkembangan kita, yang bisa menyodorkan sesuatu yang objektif, yang otentik di meja presiden untuk presiden sampaikan kepada rakyat. Orang-orang sekitar presiden itu pentingnya orang-orang punya knowledge, punya pengetahuan, punya networking, dan profesional, supaya mereka dapat memberi masukan-masukan yang kuat, yang objektif kepada presiden, agar keputusan yang dibuat presiden itu bisa bermanfaat buat kita. Presiden lupa bahwa yang memilih dia 58% itu tidak sebanding dengan tidak memilih dia. Di mana orang yang tidak memilih dia ini rata-rata adalah kelompok yang rasional, kelompok yang waras, yang melihat Indonesia dalam kacamata yang objektif. Kalau presiden berpikir dengan apa yang dilakukan hari ini sudah benar adanya dan tidak mau mempedulikan orang, saya menganggap presiden ini hanya basa-basi di depan publik mengatakan, oh iya kami menyadari komunikasi pemerintah belum terlalu baik dan memerintahkan jajaran kabinet untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat.
Presiden mengatakan bahwa saya ini tidak mau bicara kalau tidak ada fakta. Padahal Presiden selalu mengatakan hal-hal yang memang benar tidak dapat dibuktikan. Presiden membuat pernyataan tapi kemudian tidak mewujudkan itu. Apa yang terjadi dengan cara Presiden mengelola negara ini menunjukkan bahwa kita ini akan jalan di tempat. Sementara negara dalam keadaan tertekan, ekonomi kita lagi terpuruk, PHK lagi ada di mana-mana, pengangguran juga banyak. Keadaan kita tidak sedang baik-baik saja. Kalau gaya Presiden kerja dengan begini, kita pusing, kita bingung bagaimana arah negara kita. Kalau Anda perhatikan presiden-presiden di negara lain, mereka itu irit bicara. Mereka banyak kerja, mereka banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang kemudian itu membawa dampak pada negara. Kalau di Indonesia, presidennya banyak ngomong, jajaran-jajaran staf dan kabinetnya malah banyak diam. Jadi kita heran ini sebenarnya apa? Belum lagi konflik bahwa di dalam pemerintahan ini ada dua bos, ada bos mantan presiden dan ada bosnya presiden. Konflik-konflik yang tidak substansif ini membuat kita abai dan membiarkan pemerintahan ini berjalan tanpa arah. Ini hal yang amat sangat kita sayangkan. Kita berharap supaya presiden memperbaiki semua ini dalam rentang waktu yang baru awal. Kalau di awal-awal saya sudah begini, saya ragu presiden ini bisa memperbaiki keadaan negara.